Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sebelum sholat tarawih berjamaah dilaksanakan, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu laporan mengenai infak sholat tarawih malam lalu sebesar Rp245.000, sehingga saldo sampai dengan malam ini sebesar Rp5.480.000. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan jamaah sekalian. Amin. Pengumuman yang kedua untuk penceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Berlilana ya. Dan selaku imam salat tarawih adalah Bapak Ustadz Dwiki. Sedangkan untuk pengisi kode subuh besok insya Allah Bapak Ustadz Abid Yanuar. Selanjutnya kami memohon jamaah dapat mengikutinya dengan hikmat, dan kepada adik-adik tolong untuk tenang, dimohon pula kepada orang tua untuk selalu mendampingi putra putrinya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kepada Bapak Ustadz Berlilana maksud dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, adik-adik jamaah sholat isya di Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, marilah tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat isya berjamaah yang nantinya insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat, dan kita semua umatnya. Insya Allah mudah-mudahan terus bisa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai di akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nama saya ini memang nama yang cukup unik karena ayah saya itu dari Sumatera Selatan, sehingga tidak ada nama Jawa-Jawanya sama sekali. Saya lahir di Jakarta, besarnya di Jogja, tuanya di Purwokerto, sehingga memang nama saya agak unik. Tapi kalau bagi nama orang Sumatera itu nama Berli itu banyak. Nama saya itu sebenarnya mau di Berli Lanang, jadi kalau sudah Lanang itu lebih enak intinya. Tapi ada satu guru SD saya yang menulis nama saya itu agak keliru di ijazah, sehingga akte kelahiran ijazah saya itu berbeda. Tapi ya itulah qadarullah, seperti itu, nggak apa-apa. Sehingga kadang-kadang nama saya itu sering jadi dikatakan nama mirip-mirip nama orang cewek gitu ya. Pernah kejadian kita rapat di Jakarta, pimpinan perguruan tinggi diundang, saya disatukan kamarnya dengan ibu-ibu. Iya, saya ketok, ibu-ibunya kaget, saya juga kaget. Ternyata satu kamar, dan setelah saya lapor, akhirnya alhamdulillah bisa pisah. Itu sesuatu yang tidak diinginkan, tapi ya menyenangkan juga. Intinya gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya diminta oleh panitia untuk mengisi kultum kuliah terserah antum katanya, gitu ya. Jadi menitnya dibebaskan. Nah, saya mencoba di
kita alhamdulillah sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini ibarat kata kalau pertandingan sudah memasuki hari-hari akhir. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur, ternyata antusias jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini masih terus terjaga dengan baik istiqomahnya, sehingga jamaah di sini masih tetap ramai. Di musola di perumahan kami jamaahnya sudah semakin maju, sudah semakin maju dan sudah semakin berkurang. Mudah-mudahan jamaah di sini menjadi contoh teladan yang baik, istiqomah, sehingga kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Saya akan mengambil tema move on dari kebiasaan buruk karena amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Kebiasaan buruk ini adalah kebiasaan yang sering kita lakukan yang sangat merugikan diri kita maupun orang lain. Kita tanpa sadari sering kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk ini, bahkan alam bawah sadar kita itu sering sekali menciptakan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah ini kita semua bisa mulai mengurangi atau bahkan mengeliminasi dan menghilangkan sama sekali. Seperti kebiasaan buruk malas, mengulur-ulur waktu, sering berkata dusta, gibah kepada orang atau membicarakan keburukan-keburukan orang, dan kikir dan lain sebagainya. Kita di zaman sekarang ini, kebiasaan-kebiasaan buruk ini tanpa kita sadari sering kita lakukan, walaupun hal-hal yang sepele dan kecil. Nah, mudah-mudahan dengan kita berjumpa di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini, kita semua bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah menaungi pada bulan ini. Dia menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya kalian pada bulan Ramadan, dan Dia membanggakan kepadamu pada malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang diharamkan rahmat Allah pada bulan ini. Hadis riwayat Tabrani. Ramadan membuat ibadah kita lebih baik. Sholat kita lebih khusyuk. Sholat kita lebih sering. Kita menjalankan sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat duha, dan malam hari ini kita sholat qiyamul lail yang kita bentuki dalam bentuk sholat tarawih. Kita juga berinteraksi dengan Al-Quran semakin sering. Kita membaca Al-Quran, kita juga sedekah, berinfak, dan berbuat banyak hal-hal yang baik. Dan itu semua mudah-mudahan bisa kita jaga sampai dengan bulan-bulan berikutnya setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini momentum bagi kita semua untuk move on dari kebiasaan buruk tadi. Sehingga mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa kita mulai mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Seperti yang pertama, kita sering melakukan sholat berjamaah di sini, yang dilanjuti dengan sholat malam, yaitu sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena sesungguhnya ia adalah jalan orang yang soleh sebelum kalian. Sholat malam itu mendekatkan diri kalian pada Rabb-nya, penghapus keburukan-keburukan, pencegah dari perbuatan dosa, dan menghilangkan penyakit yang berada pada badan. Ini gambaran bahwa dengan seringnya kita melakukan sholat malam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah SWT. Karena itu sangat penting kita lakukan, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sholat malam ini selain di bulan-bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini amalan yang sering kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bertekad paling tidak
setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Malu rasanya kalau kita setiap hari berinteraksi dengan handphone kita, tapi kita tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Data digital Indonesia menggambarkan bahwa rata-rata orang Indonesia berinteraksi dengan handphone sehari itu 7 jam 48 menit. Sepertiga hidup kita interaksikan dengan handphone. Kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat dan introspeksi diri, silakan nanti Bapak Ibu sekalian di rumah membuka handphone, dilihat di pengaturan. Di pengaturan Bapak Ibu sekalian scroll ke bawah, di situ ada kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Bapak Ibu sekalian bisa klik itu, nanti akan terlihat hari ini saya sudah menggunakan handphone berapa jam, apa saja aplikasi yang saya buka. Menurut data digital Indonesia, aplikasi yang paling sering dibuka yang pertama itu WhatsApp. Kita bisa berjam-jam membaca WhatsApp, membaca status, tapi hanya setengah jam membaca Al-Quran saja kita tidak tahan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini menjadi pengingat bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu sekalian hadirin yang mulia. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa kita contohkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita keliru menegur putra-putri kita, kok mainan handphone terus, padahal kita tidak paham berapa menit yang sudah dilakukan oleh anak-anak dan putri kita. Saya sering berdiskusi dengan beberapa guru di sekolah-sekolah yang melarang anak-anak bawa handphone. Padahal penting, karena handphone itu bisa berkomunikasi. Kita bisa melacak keberadaan putra-putri kita. Yang penting kan bisa dikontrol, bisa dilihat dia sudah menggunakan berapa jam di sekolah, apakah dia menggunakan. Karena kalau takut menggunakan handphone kan bisa dicek, karena jejak digital itu mudah di tracing, sehingga nggak ada alasan sebenarnya kalau putra putri kita pakai handphone, bawa handphone dimanapun, selama kita bisa mengecek apa aktivitas yang mereka lakukan, dan itu nggak bisa dihapus, sehingga tidak bisa kita bohongi. Hari ini saya sudah gunakan handphone berapa jam. Malu rasanya kalau handphone sudah kita buka 6 jam, Al-Quran baru 6 menit. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari introspeksi kita semua di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah obat, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana firman Allah surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada di dada, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga mudah-mudahan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi siapa saja yang mengamalkannya dan membacanya, sehingga bisa membuat kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadi saya sebutkan di depan. Yang ketiga adalah amalan yang harus selalu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah menjauhkan diri kita dari hal-hal yang merusak puasa, seperti berkata dusta, perbuatan sia-sia, dan ghibah. Di zaman media sosial seperti ini, kita tanpa sadar sebagai agen penyebar hoax atau berita yang tidak pas dan tidak benar. Saya kadang-kadang merasa prihatin, orang yang soleh, yang saya lihat taat beribadah, tapi karena keluguan dan ketidaktahuannya, setiap dapat berita di media sosial langsung di-broadcast ke grupnya tanpa adanya cek dan recheck. Ini seperti penyebaran berita-berita bohong, berita-berita dusta yang tanpa disadari. Nah, sehingga untuk itu mari kita menahan diri di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang yang berpuasa tidak hanya dapat lapar dan dahaganya saja, tapi kita bisa menjaga amalan-amalan kita bisa menjaga makna dari puasa tersebut, yaitu yang hanya tidak menahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan segala sesuatu yang bisa merusak pahala puasa tersebut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan introspeksi kita bersama agar lebih berhati-hati. Cukup berita itu sampai di handphone kita
kita saja. Kalau memang betul-betul kita tidak bisa mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Karena bisa saja langsung kita cek faktanya bahwa ini benar atau tidak. Kalau itu benar, maka saran saya kita lakukan dulu amalan itu, baru kita sebarkan ke orang lain. Kalau orang lain menjalankan kebaikan yang sudah kita sebarkan, insya Allah itu pahala jariah yang nantinya akan kita terima. Tetapi kalau itu sesuatu yang tidak benar dan tidak pas, maka itu dosa jariah yang kita sebarkan. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Yang keempat, di bulan suci Ramadan ini kita disarankan dan dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhiri bersahur. Sehingga umat Islam di sini diajarkan untuk ketertiban waktu. Pasti di bulan suci Ramadan ini umat Islam seluruh dunia itu tepat waktu. Senang sekali kalau sudah jam 5:30 melihat jam. Lihat jam saja sudah bahagia rasanya. Sehingga waktu yang paling ditunggu adalah azan maghrib. Sehingga mudah-mudahan kita semua bisa tertib terhadap waktu tersebut, sehingga kita bisa menghargai waktu tersebut. Tepat berbuka puasa, tepat pula mengakhiri sahur kita bersama. Tepat pula kita melakukan sholat wajib 5 waktu, tepat pula kita melakukan hal-hal yang lain. Dan mudah-mudahan ini diistiqomahkan kita di bulan-bulan selain Ramadan nantinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kelima amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak doa. Bulan Ramadan adalah bulan mulia, di mana semua amalan-amalan kita dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah diganjarkan seperti pahala yang wajib. Sehingga untuk itu, para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita banyak berdoa supaya kita semua mudah-mudahan doa kita di bulan suci Ramadan ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai sabda Rasulullah SAW, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam adalah mari kita perbanyak infak dan sedekah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, sehingga banyak sekali dari kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan di bulan ini. Banyak dari kita yang tiba-tiba dermawan, bersedekah, sehingga akhirnya bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Tampaknya tidak ada saudara-saudara kita yang kekurangan di bulan suci Ramadan ini, karena semuanya berlimpah. Sekarang sudah banyak di masjid-masjid sudah menyiapkan buka puasa, iftar, lalu sahur bersama dan lain sebagainya. Ini menggambarkan bahwa di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh rahmat dan berkah. Sesuai hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang memberikan buka orang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sehingga mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan yang tinggal 10 hari ini bisa kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk beramal soleh, bersedekah dan berinfak sebanyak-banyaknya, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan yang apa-apanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja apa yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin sekalian. Saya mengingatkan pada diri saya dan para hadirin semua, kita sekarang sudah berada di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, kita akan bertemu dengan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, di mana di sana nantinya kita akan terus bisa berdoa memohon pada Allah. Dan mudah-mudahan di malam 10 terakhir ini, mari kita lipat gandakan terus amalan-amalan ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja
Apabila ada kekurangan itu datangnya dari kelemahan dan kekurangan dan kebodohan dari saya. Apabila ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.